Pemirsa 5 provinsi di Pulau Jawa kecuali daerah istimewa Yogyakarta berstatus siaga banjir. Hal ini sesuai dengan peringatan dini bahwa bahaya banjir dampak hujan lebat yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Lalu apa yang harus diwaspadai masyarakat terkait peringatan dini bahaya banjir ini kami hadirkan dalam dialog Nusantara Siang berikut ini. Pemirsa sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Pak Miming Saifuddin, Kabid Peringatan Dini Cuaca BMKG. Halo, selamat siang Pak Miming. Selamat siang, Mas Rizal. Baik, Pak Miming, apa yang bisa disampaikan terkait cuaca di 5 wilayah di Pulau Jawa yang disebutkan BMKG beberapa waktu lalu bahwa bersiaga banjir, Pak Miming? Ya, yang perlu kami sampaikan bahwa informasi siaga banjir untuk 5 wilayah yang pernah disampaikan oleh BMKG itu adalah untuk periode tanggal 7 ya. Jadi memang beberapa hari yang lalu peningkatan curah hujan itu cukup signifikan untuk di wilayah tersebut, seperti di wilayah Banten, kemudian wilayah DKI Jakarta juga termasuk wilayah Jabodetabek itu potensi hujannya cukup lama, 2 hari kemarin, kemudian wilayah Jawa Barat, juga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah, untuk periode berikutnya, prediksi hujan lebat dengan dampak banjir atau banjir bandang itu ada di beberapa wilayah yang lain, termasuk juga di wilayah Jawa Tengah untuk 2 hingga 3 hari depan ini masih harus waspada, terutama untuk wilayah Jawa Tengah bagian utara ya, yang saat ini memang di beberapa hari yang lalu di wilayah Semarang potensi banjirnya cukup signifikan di wilayah tersebut. Dan kelihatannya untuk potensi hujan lebat di wilayah tersebut juga masih bisa terjadi intensitas lebat di sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Seperti itu, Mas. Baik, Pak Miming, sebagai masyarakat awam, ketika mereka mengetahui bahwa musim penghujan biasanya terjadi di akhir-akhir tahun, tapi beberapa tahun ini memang terjadi di awal tahun hingga Februari ke Maret begitu ya. Apa yang bisa dijelaskan dari BMKG terkait penyebab curah hujan yang jauh di jadwal yang seharusnya, Pak Miming? Ya, yang perlu dipahami bahwa musim hujan itu sebenarnya sih sudah berlangsung dari bulan November ya. November, Desember itu awal musim hujan. Nah, sekarang kita puncaknya itu masih berlangsung nih antara Januari, Februari di sebagian besar wilayah Indonesia. Ini periode puncaknya masih berlangsung. Seperti di sebagian besar wilayah Jawa itu puncak hujan masih berlangsung sampai bulan akhir Februari ini. Nah, akan tetapi jadi selama periode tersebut, terutama di bulan ini, kita tetap harus waspada bahwa kejadian-kejadian bencana, baik cuaca ekstrim ataupun dampak-dampak yang lain seperti misalkan longsor, banjir, dan sebagainya, itu masih cukup potensial. Paling tidak sampai dengan awal Maret ini. Seperti itu. Baik. Ketika intensitas hujan yang beragam yang biasa disebut BMKG adalah berawan ataupun hujan ringan, hujan sedang hingga berat begitu atau lebat, apa yang mempengaruhi curah hujan dengan intensitas beragam tersebut, Pak Miming? Ya, jadi kalau untuk kondisi cuaca tentunya variatif ya, artinya ada suatu kondisi di mana dia itu hanya berawan, kemudian hujan lebat. Nah, untuk kondisi-kondisi saat ini, ketika kita sedang memasuki periode puncak hujan, ada beberapa dinamika atmosfer yang cukup signifikan berperan. Berperan dalam hal pertumbuhan awan hujan, kemudian nanti menimbulkan curah hujan yang sangat lebat, bahkan ekstrim. Seperti itu. Nah, itu misalkan seperti monsun Asia yang saat ini memang sedang aktif, yang menandakan bahwa musim hujan sedang berlangsung. Kemudian ada beberapa fenomena juga yang bisa berlangsung dalam skala mingguan, seperti misalkan adanya MJO yang kita kenal dengan Madden-Julian Oscillation, MJO, dan gelombang atmosfer lainnya. Kemudian ada saat ini di wilayah selatan Indonesia juga sedang musim siklon tropis di wilayah Australia. Nah, ketika siklon tropis tersebut bisa terjadi atau terbentuk di wilayah Australia, ini yang bisa berdampak terhadap peningkatan potensi cuaca ekstrim di wilayah Jawa secara khusus ya, seperti itu. Baik. Halo? Ya, Pak Miming, ketika Anda menjelaskan seperti itu, apakah ini berkaitan dengan pola hujan sesuai waktu, baik pagi, siang, atau sore, atau
ataupun bahkan malam. Karena di Jakarta sendiri memang dari semalam memang sudah hujan, tapi di beberapa daerah lebatnya mulai dari malam ke pagi atau dari pagi ke siang ataupun dari siang ke sore bahkan dari sore ke malam. Ini juga berpengaruh terhadap apa yang Anda jelaskan tadi juga, Pak Miming? Ya, karakteristik kejadian hujan ini berbeda-beda ya untuk wilayah. Kalau wilayah DKI itu kan dia wilayah pesisir, artinya dekat ke wilayah pantai. Dan biasanya di musim-musim penghujan di wilayah DKI, DKI dan sekitarnya itu hujan justru lebih signifikan di antara dini hari menjelang pagi. Oke. Kemudian pagi menjelang siang berawan. Kemudian nah untuk wilayah selatan yang wilayah Bogor dan sekitarnya justru hujan akan signifikan antara siang dan malam. Jadi kalau secara umum kita klasifikasikan kejadian hujan yang biasanya untuk wilayah-wilayah dekat pantai itu biasanya signifikannya terjadi antara dini hari menjelang pagi. Nah kalau di wilayah-wilayah yang ada dekat pegunungan seperti itu di pertengahan pulau, nah itu biasanya terjadinya justru antara siang, sore, dan menjelang malam seperti itu. Baik, ketika Anda menyebutkan wilayah-wilayah di daerah pesisir pantai yang menyebutkan bahwa kebanyakan hujan terjadi pada malam ke pagi begitu ya, Pak Miming ya? Ya, dini Nah, hari menjelang pagi biasanya. Nah, apa yang harus diwaspadai ketika masyarakat yang sedang terlelap tidur mungkin untuk menghindari bencana banjir yang bisa sewaktu-waktu juga mengenang pemukiman yang membahayakan begitu? Kedepannya mungkin beberapa hari sebagai bahan persiapan warga, apa yang bisa disebutkan oleh BMKG terkait kewaspadaan masyarakat, Pak Miming? Ya, pertama yang tentunya harus tetap diinikan di masyarakat itu adalah terkait dengan awareness bahwa saat ini kita sedang masih memasuki periode puncak hujan, dalam artian bahwa kewaspadaan potensi cuaca ekstrim masih bisa terjadi sewaktu-waktu, paling tidak sampai akhir Februari atau awal Maret ini. Nah, setelah mengetahui atau memahami bahwa potensi saat cuaca ekstrim masih bisa terjadi, maka kewaspadaan berikutnya adalah lebih aware atau bisa melihat lingkungan sekitar nih, seperti apa nih kondisinya, apakah ketika nanti terjadi hujan yang lebat bisa menimbulkan genangan atau tidak. Nah ini yang mungkin perlu kita lakukan juga secara bersama-sama seperti itu. Baik, Pak Miming, ketika Anda menyebutkan bahwa puncaknya sudah terjadi nih musim hujan, tapi apakah masyarakat bisa memetakan berapa hari puncak hujan akan terjadi, ataukah akan menyesuaikan ada penyesuaian yang menyebabkan puncaknya bisa bervariasi antara tahun ini dengan tahun sebelumnya, bahkan tahun berikutnya, begitu Pak Miming? Ya, kalau terkait dengan periode seminggu ke depan ini untuk wilayah Jawa ada beberapa wilayah yang tetap harus diwaspadai nih karena potensi hujan lebat yang cukup signifikan masih bisa terjadi di wilayah Jawa Tengah. Nah, kemudian karakteristik setelah kita bisa memprediksikan bahwa sepekan ke depan itu kemungkinan potensi cuaca ekstrim akan signifikan. Nah, kemungkinan antara akhir-akhir di atas tanggal 10 atau 12 Februari hingga 15 ini untuk wilayah Jawa Tengah cukup harus waspada karena siaga potensi curah hujannya cukup tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya bahwa untuk tahun ini memang kondisi curah hujannya relatif normal. Kalau secara klimat ya, artinya secara klimatologi iklim itu normal. Tapi dari skala harian untuk potensi-potensi cuaca ekstrim dalam kondisi harian ini memang cukup signifikan seperti itu. Baik, Pak Miming, kembali ke warga pesisir pantai ketika di daratan mereka harus waspada banjir. Rata-rata warga di pesisir pantai berprofesi sebagai nelayan yang notabene mencari ikan mulai dari malam hari hingga ke pagi. Yang Anda sebutkan bahwa hujan akan turun pada malam ke pagi di wilayah pesisir. Apakah ini berpengaruh juga terhadap angin yang berhembus sehingga membahayakan para nelayan, Pak Miming? Ya, baik. Untuk wilayah pesisir tentunya ketika terjadi musim banyak hujan, artinya periode musim hujan seperti ini kan banyak hujan dan umumnya terjadi antara dini hari hingga menjelang pagi. Nah, ini harus diperhatikan juga takutnya nanti ketika pas adanya periode pasang
periode pasang, rob atau bulan purnama seperti itu kan bisa menimbulkan justru lebih parah seperti misalkan ditambah dengan adanya rob. Nah, ini yang harus diwaspadai. Nah, Baik. terkait dengan tinggi gelombang, ada beberapa wilayah yang memang cukup signifikan ketinggian gelombang bisa mencapai lebih dari 3 meter, itu ada di wilayah perairan selatan Jawa, mulai dari perairan selatan Lampung justru hingga sampai perairan selatan Jawa Timur. Nah, ini menunjukkan bahwa kondisi angin di wilayah tersebut cukup kencang dan berdampak pada tingginya gelombang di wilayah tersebut. Kalau kita prediksikan untuk kondisi 2 hingga 3 hari ke depan di wilayah perairan selatan Jawa ini cukup tinggi, bisa mencapai lebih dari 2,5 meter. Nah, ini diakibatkan sebagai adanya kondisi angin yang cukup kencang di wilayah tersebut, sehingga kami menghimbau untuk masyarakat yang beraktivitas di perairan wilayah selatan Jawa ini yang harus mewaspadai seperti itu. Baik, apakah ada alat dari BMKG yang bisa memberikan warning awal bagi para nelayan untuk tidak melaut ketika ada indikasi gelombang tinggi akan terjadi, Pak Miming? Ya, kami sudah mempublish informasi gelombang ini secara cukup detail, ada di webnya BMKG, yaitu di maritim.bmkg.go.id. Nah, di sana disajikan tinggi gelombang dalam bentuk peta di seluruh wilayah perairan Indonesia yang berlaku hingga 3 hari ke depan, tetapi diupdate setiap hari. Nah, ini mungkin bisa diakses karena istilahnya lebih familiar kalau kita lihat seperti ini dalam skala warna, dan kita bisa menentukan titik-titik mana saja yang cukup signifikan. Baik, selanjutnya Pak Miming, tapi kita harus break sejenak. Selanjutnya saya akan menanyakan berapa persen curah hujan yang akan turun khususnya di ibu kota Jakarta, karena beberapa waktu lalu Jakarta sempat terendam banjir yang sangat tinggi ketika curah hujan mencapai puncaknya. Apakah itu akan terjadi juga pada tahun ini? Tapi usai jeda berikut, pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Miming. Pak Miming, mohon izin break 2 menit ya, Pak Miming. Oke, silakan Mas, ditunggu. Masing-masing 10 menit. Bahkan bisa, paketnya sedikit bisa 30. Parah. Pokoknya hari ini ngandelin dialog aja. Karena kan kontributor kan terbatas kan. Ada yang sudah ada tanda kontrak, ada yang belum. Tiga 30 second. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa, masih bersama Miming Saifuddin, Kabid Peringatan Dini Cuaca BMKG. Selamat siang Pak Miming, masih bersama kami. Ya, selamat siang. Ya, Pak Miming, ketika Semarang beberapa ahli menyebutkan bahwa banjir terjadi siklus 50 tahun sekali. Mungkin sekarang sedang penanganan BPBD. Terus kemudian di DKI Jakarta kita belum lupa bahwa beberapa waktu lalu di awal tahun juga terjadi banjir yang merendam wilayah Bundaran Hotel Indonesia cukup tinggi. Kalau kita presentasekan curah hujan saat ini, apakah mungkin akan menyerupai curah hujan beberapa waktu lalu yang menyebabkan Jakarta terendam banjir, Pak Miming?
Ya, kalau kita menganalisis kejadian-kejadian sebelumnya, memang untuk apa namanya periode kejadian banjir saat ini relatif masih lebih rendah ya dibandingkan terutama yang untuk wilayah DKI. Tetapi dari sisi wilayah tentunya ada beberapa yang cukup signifikan seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan bahwa untuk kalau untuk kasus wilayah DKI Jakarta dan wilayah Jawa Tengah, untuk periode dasarian pertama Februari, dalam artian antara kisaran tanggal 1 hingga 10 Februari, untuk potensi hujannya itu masih pada kisaran menengah hingga tinggi. Dalam artian antara kisaran 150 sampai 300 dalam 10 hari ya. Nah, Yap. ini tapi yang dengan mengetahui seperti ini kita harus paham juga bahwa nilai 300 atau 150 mm dalam 10 hari itu kita bisa bayangkan kalau dijatuhkan dalam 1 atau 2 hari. Nah, itu akan menjadi ekstrim. Nah, ketika mengetahui bahwa potensi hujan antara dasarian Februari ini adalah kategori menengah dan tinggi, kita juga jangan menafikan bahwa potensi ekstrim jika dijatuhkan curah hujan tersebut dalam 1 hari ini bisa menjadi ekstrim. Seperti itu. Nah, Baik. kalau sehingga kita bisa mewaspadai bahwa potensi cuaca ekstrim dalam skala 1 harian atau 2 harian ini masih dimungkinkan terjadi. Seperti itu. Baik, mungkinkah di BMKG sendiri sudah ada, saya bisa istilahkan uji serap tanah terhadap air yang turun ketika hujan melanda? Bisa dikatakan Indonesia apakah masih bisa cukup menampung serapan air ketika puncak musim hujan ini akan terjadi beberapa hari ke depan? Prediksi Anda seperti apa? Mungkin dari BMKG sudah ada uji seperti itu, Pak Miming? Kalau saya sendiri belum mengetahuinya ya Mas, karena selama ini kan BMKG juga pengukuran untuk curah hujan itu adalah mengukur curah hujan yang jatuh dari atmosfer, kemudian diukur di permukaan tanah. Dan Oke. selama ini setahu saya juga sebelum sampai mengukur seperti itu. Tapi kalau melihat potensi-potensi yang ada, tentunya ketika ada cuaca ekstrim di mana hujan bisa sampai lebih dari 100 bahkan 150 dan jatuh di tempat-tempat yang daya serapan permukaannya itu sangat rendah. Nah, ini yang bisa menjadi permasalahan. Nah, kan kalau daya serapan lahan itu kan tergantung bagaimana dia perkembangan di wilayah tersebut seperti itu. Apakah dia kalau di perkotaan tentunya bagaimana dia saluran untuk irigasinya atau saluran untuk pembuangan airnya seperti apa. Jadi sangat kondisional. Baik, itu merupakan pekerjaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Jakarta sendiri ya untuk mengatasi bagaimana caranya DKI Jakarta punya sistem yang bisa menyerap air ketika hujan dengan cepat begitu ya. Kemudian statistik cuaca ekstrim berulang ini secara periodik ada atau tidak? Ketika tadi saya menyebutkan kalau salah tolong dikonfirmasi Pak Miming, Semarang mengalami cuaca ekstrim 50 tahun sekali dan beberapa wilayah juga seperti itu. Adakah yang mempengaruhi statistik cuaca ekstrim berulang tersebut atau tidak ada data yang bisa memastikan bahwa cuaca akan berulang tahun ke tahun dengan intensitas yang sama begitu Pak Miming? Ya, kalau saya bicara dari sisi kacamata meteorologis, artinya dari ilmu cuaca ya, bahwa ada beberapa faktor dinamika atmosfer yang berulang, yang bisa mengakibatkan peningkatan curah hujan di suatu wilayah, misalkan di Indonesia. Yaitu apa? Yaitu La Nina. Nah, La Nina ini seperti yang tahun lalu di awal-awal atau di akhir-akhir Oktober, September, kita sudah bisa memprediksikan bahwa La Nina ini dapat meningkatkan potensi curah hujan dari normalnya untuk wilayah Indonesia. Oke. Nah, dari dinamika atmosfer tersebut bahwa kita secara umum itu bisa memprediksikan adanya peningkatan curah hujan. Tetapi kalau secara spesifik dalam 1 hari berapa milimeter, nah itu yang masih susah untuk kita prediksikan. Tapi secara umum kita bisa memprediksikan bahwa potensi-potensi peningkatan itu masih dimungkinkan terjadi. Seperti itu. Baik, kalau tidak salah tadi pagi saya baca bahwa peringatan dini banjir berlaku hingga hari ini 8 Februari pukul 7. Ini ada perbaruan apa dari BMKG, diperpanjangkah atau diperluaskah ketika tadi saya baca ada 5 wilayah di Jawa ataupun di beberapa daerah lagi yang mungkin dinaikkan statusnya menjadi peringatan dini banjir oleh BMKG, Pak Miming? Ya, betul. Bicara terkait dengan informasi tersebut bahwa perlu kami sampaikan, informasi
informasi siaga banjir tersebut adalah informasi perakiraan cuaca berbasis dampak yang diambil dari resiko banjir dan banjir bandang. Nah, kami membuat seperti itu adalah memprediksikan potensi curah hujan yang tinggi yang bisa berdampak terhadap terjadinya banjir dan genangan. Dan itu kami lakukan setiap hari. Makanya kenapa tadi disampaikan bahwa kok ini berlakunya antara 7 hingga 8 pagi gitu kan. Nah, di hari berikutnya kami mengupdate lagi kondisinya. Nah, untuk kondisi saat ini, untuk 2 hari ke depan, untuk wilayah DKI memang kondisinya masih cukup pada level waspada, artinya menurun dibandingkan 2 hari sebelumnya. Nah, sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah ini ada level yang masih siaga, terutama untuk wilayah Jawa Tengah bagian utara ya, termasuk juga wilayah Pemalang, Semarang dan sekitarnya. Nah, kemudian ada beberapa titik di wilayah Jawa Timur juga posisinya masih cukup siaga, terutama sekitar antara Banyuwangi juga termasuk wilayah-wilayah yang harus mewaspadai kondisi siaga banjir tersebut. Dan untuk update-nya kami setiap hari mengupdate seperti ini. Jadi informasi yang berkembang 5 provinsi itu adalah informasi yang hari sebelumnya. Kalau nanti update-nya nanti akan tentunya berubah lagi seperti itu. Baik, ketika per 2 hari BMKG memberlakukan ataupun memperbaharui peringatan dininya, apakah mungkin sebagai masyarakat awam berapa per second kah, per detik kah, per jam kah, atau beberapa jam kah cuaca dapat berubah begitu ketika 2 hari menurut BMKG cukup untuk memberikan peringatan dini kepada masyarakat, secara realnya memang perubahannya berapa waktu sekali Pak Miming? Ya, untuk kondisi saat ini, kalau secara dinamika tentunya cuaca itu kan berubah setiap detik bahkan gitu ya. Tapi kalau dari sisi kita sebagai orang yang awam terkait dengan kondisi tersebut, untuk masa-masa periode musim hujan seperti ini, perubahan cuaca itu bisa berlaku antara 12 hingga 6 jam seperti itu. Jadi perubahan tersebut bisa kita lihat secara langsung bagaimana perubahannya seperti itu. Nah, nanti dari sisi 24 jam tentu kita tetap akan memprediksikan kondisinya seperti apa secara umum seperti itu. Baik, luar biasa Pak Miming, terima kasih telah bergabung bersama kami di Nusantara TV. Selamat kembali bertugas Miming Saifuddin, Kabit Peringatan Dini Cuaca